Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya harap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik asuhan keperawatan lansia pada kondisi inkontinensia alfi. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan ini selanjutnya. Pada pembahasan ASKEP lansia dengan kondisi inkontinensia alfi ini yang akan kita bahas yaitu meliputi pengertian inkontinensia alfi, etiologinya, klasifikasinya, patofisiologinya, tanda dan gejala, juga pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir adalah konsep ASKEP inkontinensia pada lansia. Apa yang dimaksud dengan inkontinensia alfi? Inkontinensia alfi adalah suatu kondisi di mana penderitanya tidak dapat mengontrol keinginan untuk buang air besar. Normalnya keinginan buang air besar itu bisa ditahan hingga beberapa waktu. Namun pada kondisi ini membuat Anda tidak bisa menahan keinginan buang air besar. Artinya lansia tidak bisa menahan keinginan buang air besar. Salah satu jenis inkontinensia alfi yang paling umum adalah urgent incontinence. Apa yang menjadi penyebabnya? Penyebab daripada inkontinensia alfi ini umumnya karena adanya sembelit atau diare dan kerusakan saraf. Inkontinensia alfi atau feses bisa menetap pada beberapa kondisi, yaitu bisa menetap pada orang dengan tumor anus, pada orang dengan cedera panggul karena persalinan, gangguan kognitif pada saat mandi, penyalahgunaan laksatif atau pencahar, ketidakmampuan mencapai kamar, orang dengan tumor anus, dan orang dengan cedera panggul karena persalinan. Juga gangguan kognitif, mandi, penyalahgunaan laksatif, dan ketidakmampuan mencapai kamar. Ini merupakan beberapa yang biasa terjadi dan bersifat yang menetap, kondisi yang menetap pada beberapa klien tadi itu. Bagaimana klasifikasi? Apa klasifikasinya? Yang pertama, inkontinensia alfi akibat konstipasi berisiko tinggi mengalami statis usus besar sehingga menimbulkan eliminasi yang jarang atau keras atau keluarnya tinja terlalu kering dan keras. Jadi kondisi ini biasanya tidak normalnya itu karena adanya kesulitan untuk buang air besar. Kondisi ususnya mengalami statis. Kemudian kedua adalah inkontinensia fekal atau alfi simptomatik. Inkontinensia fekal simptomatik dapat merupakan penampilan klinis dari berbagai kelainan patologik yang dapat menyebabkan diare. Yaitu dipermudah dengan adanya bertambahnya usia,
gangguan fungsi sphincter di anus, gangguan pada saluran anus dan membedakan flatus serta feses yang cair. Yang ketiga adalah inkontinensia fekal neurogenik. Gangguan fungsi menghambat dari korteks cerebri saat terjadi regangan atau distensi rektum. Jadi ini sangat berkaitan sekali dengan kondisi saraf. Yang keempat adalah inkontinensia alvi akibat hilangnya refleks anal. Berkurangnya motorik pada otot-otot daerah sphincter dan puborektal. Hilangnya refleks anal ini disertai kelemahan otot-otot serat lintang yang ada di sekitar sphincter ani atau di daerah puborektal. Puborektal itu antara anus dengan os pubis. Yang kelima adalah inkontinensia fekal akibat konstipasi kolonik. Konstipasi kolonik merupakan keadaan individu yang mengalami atau berisiko mengalami perlambatan pasase residu makanan yang mengakibatkan feses kering dan keras. Yang keenam adalah inkontinensia alvi atau fekal akibat konstipasi dirasakan. Konstipasi dirasakan merupakan keadaan individu dalam menentukan sendiri penggunaan laksatif atau enema atau suppositoria untuk memastikan defekasi setiap harinya. Jadi ini memang dibuat. Kondisi ini adalah kondisi yang dibuat dengan diberikannya laksatif. Yang ketujuh adalah inkontinensia fekal akibat diare. Diare sering disertai dengan kejang usus, mungkin disertai oleh rasa mual dan muntah. Kembung merupakan keadaan penuh udara dalam perut karena pengumpulan gas secara berlebihan dalam lambung atau usus. Inkontinensia alvi akibat hemoroid. Yang kedelapan adalah inkontinensia alvi akibat hemoroid. Hemoroid merupakan keadaan terjadinya pelebaran vena di daerah anus sebagai akibat peningkatan tekanan di daerah anus yang dapat disebabkan oleh konstipasi atau peregangan saat defekasi. Yang kesembilan adalah fecal impaction. Fecal impaction merupakan massa feses di lipatan rektum yang diakibatkan oleh retensi dan akumulasi materi feses yang berkepanjangan. Penyebab konstipasi ini adalah asupan yang kurang, aktivitas yang kurang, dietnya rendah serat, dan kelemahan tonus otot. Ini karena perilaku atau kebiasaan. Bagaimana patofisiologinya? Patofisiologinya bahwa yang namanya kondisi kelainan ini diawali dari perkembangan embrio manusia, sehingga terjadi kelainan di sana. Ada yang kelainan kongenital, sehingga terjadi kegagalan penutupan elemen saraf dari kanalis spinalis, defek pada arcus posterior di daerah kanalis spinalis itu mengalami defek pada daerah atau lengkung posterior, lengkung bawah, sehingga terjadi kegagalan fungsi arcus posterior
posterior vertebra pada daerah lumbosakral. Jadi di daerah lumbal yang dekat dengan tulang sakral, tulang duduk, dekatnya di atasnya tulang duduk, di atasnya coccygeus. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang kelainan itu menjadi yang namanya spina bifida occulta, dan yang satu adalah spina bifida aperta. Yang occulta ini bisa menimbulkan paralisis spastik, jadi tidak ada adanya kelumpuhan spastik sehingga terjadi risiko tinggi cedera, dan juga selain paralisis spastik juga peningkatan TIK. Peningkatan TIK ini bisa menimbulkan risiko herniasi. Jadi ususnya ini turun melalui suatu lubang. Bukan usus, sarafnya. Sehingga akan terjadi defisit neurologis dan paralisis visceral, sehingga akan berakibat gangguan inkontinensia alveoli. Jadi pada prinsipnya adalah terjadinya gangguan saraf di daerah spinal. Yang satunya adalah di spina bifida aperta ini terlibatnya struktur saraf, sehingga bisa menimbulkan defisit neurologis. Karena terjadi defisit, terjadilah paralisis visceral. Jadi terjadi kelumpuhan di daerah visceral, daerah tepi sekitar abdomen. Maka akan berakibat gangguan inkontinensia alveoli. Apa saja tanda dan gejalanya? Gejala dan tanda mayor secara subjektif tidak mampu mengontrol pengeluaran feses dan tidak mampu menunda defekasi. Jadi beser berak. Secara objektif yaitu feses keluar sedikit-sedikit dan sering. Gejala minornya yaitu tidak ada, secara subjektif tidak ada, secara objektif ada bau feses dan kulit perianal tampak kemerahan. Pemeriksaan penunjang apa saja yang biasa dilakukan pada kasus-kasus demikian? Yaitu yang pertama adalah pemeriksaan rektum. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan otot sphincter dan memeriksa ketidaknormalan di daerah dubur atau anus. Selama pemeriksaan, dokter akan meminta klien untuk menungging agar lebih mudah untuk memeriksa rektum. Yang kedua adalah balon expulsion test. Melalui balon expulsion test, balon kecil yang telah diisi air dimasukkan ke dalam rektum. Setelah itu dokter akan meminta klien pergi ke toilet untuk mengeluarkan balon. Klien bisa dikatakan mengidap gangguan buang air besar apabila membutuhkan waktu lebih dari 1 hingga 3 menit untuk mengeluarkan balon. Ya ngeri ya, mungkin ya sakit. Yang ketiga adalah pemeriksaan manometri anal. Ini dilakukan dengan bantuan tabung sempit dan fleksibel yang dimasukkan ke dalam dubur atau anus. Ukuran tabung ini kemudian bisa diperluas. Melalui tes ini dokter dapat mengukur seberapa sempit dan sensitif sphincter dubur serta seberapa baik fungsi rektum itu bekerja.
Yang keempat adalah ultrasonografi anorektal, yaitu dilakukan dengan menggunakan instrumen sempit seperti tongkat yang dimasukkan ke dalam rektum. Instrumen ini akan menghasilkan gambar video yang memungkinkan dokter mengevaluasi struktur sphinkternya klien. Yang kelima adalah proktografi. Tes ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak tinja yang dapat disimpan oleh rektum dan mengevaluasi seberapa baik tubuh bisa mengeluarkan tinja. Ini bisa diketahui melalui gambar video X-ray yang dibuat saat klien buang air besar di toilet yang telah dilengkapi alat proktografi. Keenam adalah kolonoskopi, yaitu prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi kondisi usus besar dan rektum. Dilakukan dengan bantuan alat kolonoskop, yaitu selang lentur yang berdiameter kurang lebih 1,5 cm dan dilengkapi dengan kamera. Yang ketujuh, menggunakan magnetic resonance imaging. Dokter dapat melihat kondisi sphinkter melalui gambar yang jelas. Melalui pemeriksaan ini, dokter bisa menentukan apakah otot-otot sphinkter masih bekerja dengan baik. Kemudian bagaimana konsep rencana asuhan keperawatannya? Di dalam asuhan keperawatan ini kita melakukan perencanaan mulai dengan pengkajian. Kapan dikaji, hari, tanggalnya, jam, dan oleh tenaganya siapa? Apakah mahasiswa, apakah perawat? Yang dikaji pertama adalah identitas klien, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, dan suku. Yang kedua adalah riwayat pekerjaan dan status ekonomi, meliputi pekerjaan saat ini apa, pekerjaan sebelumnya apa, sumber pendapatan dari mana, kecukupan pendapatannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggalnya, yaitu kebersihan dan kerapian ruangan, penerangan, sirkulasi udara, keadaan kamar mandi dan WC, pembuangan air kotor, sumber air minum, pembuangan sampah, sumber pencemaran, privasi, dan risiko injury. Ini yang dikaji, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah riwayat kesehatan, meliputi status kesehatan saat ini dan riwayat kesehatan masa lalu. Untuk status kesehatan saat ini yang ditanyakan adalah keluhan utama 1 tahun terakhir bagaimana, dan juga gejala yang dirasakan, apakah ada faktor pencetusnya, timbulnya keluhan itu bagaimana, upaya yang telah dilakukan apa untuk mengatasi persoalan itu, dan apakah sudah pergi ke sarana pelayanan kesehatan, apakah juga mengkonsumsi obat-obatan, dan lain-lain. Untuk riwayat kesehatan masa lalu ditanyakan juga tentang penyakit yang pernah diderita, riwayat alergi, riwayat kecelakaan, riwayat pernah dirawat di rumah sakit, dan riwayat pemakaian obat. Yang kelima adalah pola fungsional. Pola fungsional ini ada sekitar 11, yaitu yang pertama adalah persepsi kesehatan dan pola manajemen kesehatan. Kita akan mengkaji kaitannya kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, misalnya merokok, minum minuman keras, ketergantungan terhadap obat. Kita akan tanyakan. Yang kedua adalah nutrisi metabolik, frekuensi makan, nafsu makan, jenis makanan, makanan yang tidak disuka, juga alergi terhadap makanan, pantangan makan, keluhan yang berhubungan dengan makanan. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi. Bagaimana buang air kecilnya, frekuensinya, waktunya, kebiasaannya. Buang air kecil pada malam hari bagaimana, keluhan yang berhubungan dengan buang air kecil ada apa tidak. Selain itu juga buang air besarnya, frekuensinya bagaimana, dan kapan saja buang air besar.
bagaimana konsistensinya, apakah ada keluhan yang berhubungan dengan buang air besar, serta bagaimana pengalaman memakai laksatif atau pencahar. Kemudian yang keempat adalah aktivitas pola latihan. Kita akan kaji juga terkait dengan rutinitas mandi, kebersihan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, apakah ada masalah dengan aktivitas dan juga kemampuan kemandirian. Yang kelima adalah pola istirahat tidur. Kita kaji tentang lama tidur malam, tidur siang, keluhan yang berhubungan dengan tidur. Dan yang keenam adalah pola kognitif persepsi. Kita kaji masalah dengan penglihatan, normal atau terganggu, bagaimana yang kanan, bagaimana yang kiri, apakah kabur, apakah pakai kacamata, adakah masalah yang berhubungan dengan pendengaran, apakah normal ataukah terganggu, kiri atau kanan, memakai alat bantu dengar atau tidak, tuli apa tidak, dan sebagainya. Kesulitan membuat keputusan. Kemudian berikutnya adalah persepsi diri, pola konsep diri. Yang akan kita kaji adalah bagaimana klien memandang dirinya, yaitu persepsi diri sebagai lansia, bagaimana persepsi klien tentang orang lain mengenai dirinya. Kemudian berikutnya adalah pola peran hubungan, peran ikatan, kepuasan, pekerjaan, peran sosial maupun hubungan daripada perkawinan. Kemudian seksualitas yang perlu kita kaji adalah riwayat reproduksi, kepuasan seksual, dan adakah masalah di sana. Yang kita kaji berikutnya adalah coping, pola toleransi stres, yaitu apakah yang menyebabkan stres pada lansia dan bagaimana penanganan terhadap masalah tersebut. Dan juga kita kaji tentang nilai pola keyakinan. Adakah sesuatu yang bernilai dalam hidupnya, yaitu kaitannya dengan keyakinan beragama, bagaimana manusia dengan penciptanya, dan keyakinan akan kesehatan, juga keyakinan terkait dengan agama. Itu tadi adalah pola fungsional. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Apa saja yang perlu kita periksa, yaitu antara lain adalah keadaan umum, tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan. Kemudian pemeriksaan kepala meliputi rambut, mata, telinga, mulut, hidung, dan bibir. Dan juga dilakukan pemeriksaan dada, abdomen, kulit, ekstremitas atas dan bawah. Ini untuk pemeriksaan fisik. Kemudian berikutnya yang spesifik untuk lansia dikaji secara khusus, meliputi fungsi kognitif menggunakan format SPMS-HIU, status fungsional menggunakan indeks CATS, kemudian MMSE, juga pemeriksaan Apgar keluarga, skala depresi, screening falls, dan juga skala Norton. Setelah kita kaji, kita akan rumuskan diagnosa apa yang menjadi diagnosa di dalam asuhan keperawatan lansia dengan inkontinensia ALFI. Menurut buku SDKI, diagnosa keperawatan pada klien lansia dengan masalah eliminasi ALFI antara lain yaitu inkontinensia fekal dengan kode D.0041. Definisinya adalah perubahan kebiasaan buang air besar dari pola normal yang ditandai dengan pengeluaran feses secara involunter atau tidak disadari. Etiologinya adalah kerusakan susunan saraf motorik bawah, penurunan tonus otot, gangguan kognitif, penyalahgunaan laksatif, kehilangan fungsi pengendalian sphincter rectum.
Gejala dan tanda mayornya adalah tidak mampu secara subjektif, tidak mampu mengontrol pengeluaran feses dan tidak mampu menunda defekasi. Objektifnya adalah feses keluar sedikit-sedikit dan sering. Gejala minornya adalah subjektif tidak tersedia dan objektifnya bau, ada bau feses serta kulit perianal kemerahan. Bagaimana rencana keperawatannya? Menurut buku Psiki Intervensi pada Diagnosa Keperawatan Inkontinensia Fekal, ditetapkan tujuan dan kriteria hasilnya, yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka inkontinensia alfi membaik dengan kriteria hasil pengontrolan pengeluaran feses meningkat, defekasi membaik, frekuensi buang air besar membaik, dan kondisi kulit perianal membaik. Yang kedua, intervensi dan rasionalnya, yaitu menurut buku Psiki Intervensi pada Diagnosa Keperawatan Inkontinensia Fekal atau ALFI. Yang pertama adalah latihan eliminasi fekal. Perlu dilakukan observasi, yaitu untuk memonitor peristaltik usus secara teratur, dan dilakukan terapi berupa anjuran waktu yang konsisten untuk buang air besar. Selain itu juga diberikan edukasi berupa anjuran mengkonsumsi makanan tertentu sesuai program atau hasil konsultasi. Dan tindakan berikutnya adalah kolaborasi terkait dengan pemberian obat diare, misalnya atropin. Demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.